hidup di Indonesia yang kayak gini. Anda itu generasi milenial, yang generasi di atasnya, yang sebelumnya, Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena milenial yang sekarang. Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget, saya itu generasi old zaman now. Ya tapi kita generasi old ya, tapi zaman now, gelem ora gelem. Dan saya sudah tidak bisa coba. Kalau saya tidak ada Novia Kolopaking, hancur lebur hidup saya. Karena sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu ora meng ATM kabeh. Apa saja saya tuh enggak nyambung. Kalau enggak ada Mbak Via, saya enggak nyambung sama hidup ini. Saya bodoh gitu. Terutama gini Mas, yang saya tidak bisa berikan di Ma'iyah adalah pelajaran-pelajaran manajemen, entrepreneurship, kewirausahaan, ya, pemasaran, marketing, dan kan saya tidak bisa sama sekali, belas itu tidak bisa saya. Saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para caleg. Saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya. Bahkan dengan bodoh saya keluar dan berhenti dari aktivitas saya di media massa sejak tahun 22. Sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini karena saya itu tidak kompatibel. Jadi nonton TV acara apa saja itu ora iso aku. Apik banget, jadi aku ora iso ndelok. Kok iso ya kaya ngono aku. Jadi saya itu belum cukup, Mas. Saya tuh belum cukup dewasa, belum cukup intelektual, belum cukup. Software saya itu nggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu. Kok ampuh ya aku jan ra mudeng aku. Ngono kok guyu ya. Kok aku urung iso guyu ya. Jadi saya tuh merasa betul-betul dekaden. Sampai saya bikin live stratifikasi gini, Bang. Saya Ma'iyah itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia. Jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil. Kalaupun birokrasi ya birokrasi yang paling bawah. Lurah, camat, kapolsek, dan ramil. Bupati ya mulai ngene-ngene aku sudah nggak nyenggas. Jadi kalau saya tidak ada sosiologinya, tidak ada terminologinya, tapi kira-kira gitulah. Ma'iyah ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil, sama orang-orang di bawah. Kalau ada ada hierarki birokrasi ya birokrasi paling bawah. Nah, nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa. Tapi begitu mulai ketua cabang udah tidak nyambung sama saya tidak nututi, Mas. Sudah canggih mereka. Jadi saya paling bawah, di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang, terus ada bupati, ada gubernur gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivis, anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter ya toh, yang ngerti teori bermacam-macam. Terus ada LSM, ada gerakan mahasiswa, ada seniman gitu ya. Itu saya nggak ngejar lagi, udah itu 2 tingkat di atas saya. Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan. Nggak nyambung sama sekali saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KC ini sudah 20 tahun itu loh, nggak pernah berhasil. Sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KC 20 tahun di sini. Itu aku ngerti aku. Jadi aku nggak punya kata, nggak punya bahasa. Piye carane ben aku mengkoyo pungguk merindukan rembulan. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Pers Nasional di Surabaya, moderator saya itu dulu Red Pel Tempo, Mas Wahyu Muryadi. Mas Wahyu itu dekat sama saya sudah lama. Saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh. Bahwa saya ini temennya Doni, itu enggak bisa tahu dia. Bahwa saya ini temennya, bahwa saya ini di KC itu pernah di Kompas diberitakan, di KC gini, Pak ini mengatakan gini. Terus endingnya
acara Kenduri Cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MH Ainun Nadjib. Kompas loh. Jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja, Kedaulatan Rakyat, Tribun, Solo Marhen, apa itu enggak, saya gimana ya, kok saya enggak punya bahasa. Saya tuh inget jadinya, oh pantas dulu Marquesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa. Ketika 2 tahun dia Marquesot di rumah saya, itu kalau sudah ada diskusi mahasiswa, terus Mas Seho datang sambil bawa tang, bawa obeng gitu ya, dia anak bengkel ya, terus ngomong, jari sopo Indonesia gak ngono iku rek, oh taek kabeh ngapusi ngono. Nah, teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diem, cep. Karena ndak bisa memahami Marquesot. Apa ini Marquesot ngomong apa? Marquesot kalau di level yang sama dengan saya, wong dia satu level sama saya, sama orang kecil, aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh kepribadiannya segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya sangat jelas. Tapi dia tidak bisa dipahami, gitu loh. Dia sok paham aja kepada Marquesot, sok paham kepada dunia mahasiswa, sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia. Padahal saya kan tidak paham kepada Indonesia. Oke teman sekalian, jadi sebenarnya saya sangat serius ya dengan gelo saya ini. Kan saya ini ndak bisa ngajar. Sekarang yang coba Anda lihat di seluruh Jakarta, Anda lihat ke daerah-daerah, Anda lihat ke Jogja. Itu berapa ratus ribu pengusaha, sekian kelas dari atas sampai bawah. Semua orang entrepreneur yang baik, semua orang pengusaha yang baik. Sementara saya, sekeluarga saya, Sabrang juga, itu ndak bisa dagang. Padahal kalau Anda entrepreneurship-nya tinggi, Anda tidak hanya bisa menjadi punya perusahaan, Anda juga bisa punya sekolahan banyak. Syaratnya Anda harus punya naluri dan manajemen dagang yang baik. Anda bisa jadi ulama, Anda bisa jadi ustadz, Anda bisa jadi caleg, Anda bisa jadi, pokoknya asal dagangnya pinter, Anda bisa jadi apa saja. Lah saya ini tidak bisa apa-apa belas. Jadi saya juga tidak pernah menuntut diriku akan pernah menjadi apa. Tidak akan pernah, mergo lancene gak iso belas, tidak bisa saya. Itulah yang saya sesali. Jangan sampai Anda itu tertipu oleh saya. Aku kira iso apa-apa tenang. Bisa saya itu mendoakan. Itu pun saya panik kalau tidak kabul gimana ya. Akhirnya saya sering, kalau malam itu sering saya mabur. Yo Joko banget toh, gitu kan saya kan. Ya Allah, mbok jangan dipermalukan dong saya banget dong. Saya sudah ikhlas loh saya, insya Allah. Saya doain banyak orang tiap hari di mana-mana, dan saya enggak bener-bener saya bisanya saya cuman seperti itu. Kalau enggak sampean kabulkan terus piye? Katanya udhuuni astajib lakum. Lah kalau ndak kabul terus karep sampean ya opo? Gitu teman sekalian ya.